Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Bapak Bolang. Teman-teman, hari ini saya ada di satu kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, tepatnya di Kelurahan Sumur Batu. Nah, Kelurahan Sumur Batu ini lokasinya nggak jauh dari TPA Bantar Gebang ya teman-teman. Nah, kalau di video yang kemarin kita habis keliling di TPA Bantar Gebang. Nah, hari ini kita keliling di seputaran masih di deket-deket TPA Bantar Gebang ya teman-teman. Tapi hari ini saya mau belusukan ke dalam kampung-kampungnya ya teman-teman. Tepatnya nih di Kelurahan Sumur Batu, kecamatannya Bantar Gebang. Ini masih masuk wilayah Kota Bekasi ya teman-teman. Tapi ini di dalam kampungnya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, yang terutama yang mungkin lokasinya jauh dari tempat ini. Jadi walaupun di dalam kota ya, Kota Bekasi ini nyatanya nih di eh, Kelurahan Sumur Batu ini masih masih asri aja, kayak di perkampungan masih banyak pohon-pohon, masih banyak kebun. eh Ya, ini jalanannya walaupun di dalam-dalam di kampung sudah bagus semua ya teman-teman, sudah cor. Mungkin ini salah satu hasil dari dana desa yang dicanangkan pemerintah beberapa tahun lalu. Jadi jalan-jalan di dalam perkampungan juga sudah bagus ya, sudah coran semua teman-teman. Ya teman-teman bisa melihat di sekitar sini tuh ya, rumah-rumah kampung jaraknya masih lumayan jauh dari rumah satu ke rumah salina. Ada juga yang deketan, tapi masih banyak juga kebun-kebun. Uh, ada juga pabrik nih ya. Biasanya nih kalau udah ada pabrik ini udah deket ke jalan raya. Dan oh iya bener tuh, depan tuh ada jalan raya, yaitu depan adalah Jalan Raya Setu. Jadi kalau ke kiri itu ke arah Setu Cibitung, dan kalau ke kanan ini ke arah Cilengsi, ke Jonggol Bogor gitu ya teman-teman. Kita mau ke arah kanan teman-teman. Kita akan melewati Jalan Raya Setu ini, tapi mungkin nggak jauh ya, karena nanti kita akan belusukan lagi ke kampung-kampung di sekitaran sini. Ini kalau kita lewat jalan raya ini memang ya seperti di kota ya teman-teman, karena memang di kanan kiri banyak ruko, kios, banyak komplek perumahan juga, banyak pabrik juga ya teman-teman. Mungkin pergudangan juga. Tapi di sini masih suasana kampungnya tuh masih masih kental ya teman-teman, karena masih banyak kebun-kebun yang berisi pohon-pohon ya, masih banyak. Walaupun kalau yang di pinggir jalan pastinya udah didominasi sama bangunan-bangunan seperti ruko dan kios. Karena jalur ini udah sekarang udah ramai banget ya teman-teman. Sejak ya mungkin sekitar 7 sampai 10 tahun terakhir ini pembangunan di wilayah sini, Kecamatan Bantar Gebang dan Setu ini sudah ramai banget ya teman-teman, karena lokasinya juga berdekatan dengan kawasan industri MM 2100 ya teman-teman. Dan di daerah sini sendiri ini kalau yang kita lewati ini Jalan Raya Setu, jadi masuknya ke Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi teman-teman. Nah nanti kita mungkin nggak jauh lagi akan belok ke kiri nanti ketika sudah ketemu dengan perempatan Pasar Serang. Serang itu sebuah nama desa ya, Desa Serang, masuknya ke Kecamatan Setu, masih Kabupaten Bekasi ya teman-teman. Tuh lihat ya teman-teman, masih banyak pohon-pohon ya, pohon-pohon besar. Uh, Kalau teman-teman
lewat jalanan ini mungkin 7 tahun ke belakang itu masih jalanannya belum sebagus ini ya teman-teman, dan belum ramai juga. Jadi masih sepi, masih ya asri banget kayak gini, banyak pohon ini kanan kiri. Jadi kalau dulu nih lebih rimbun lagi. Kalau sekarang karena udah banyak yang pada ditebangin, sudah tanah-tanah sudah pada dibangun apa namanya ya dibuat bangunan. Jadi sekarang udah pohon-pohon udah mulai jarang ini. Itu kalau di pinggir jalan gini ada tembok-tembok memanjang, itu biasanya kalau nggak gudang itu pabrik ya teman-teman. Tuh ya, sebelah kanan ada, sebelah kiri juga ada. Jadi di daerah sini tuh udah makin rame karena di sini juga sekarang sudah dibangun akses tol Cibitung Cimanggis ya teman-teman. Jadi akses tol itu kalau dari sini paling ya sekitar 5 menit tuh nyampe teman-teman, deket banget. Jadi sekarang biasanya juga sekarang juga udah banyak dibangun komplek perumahan. Itu kayak belah kiri tuh ada kebun-kebun lagi diratakan. Kayaknya sih mau dibangun pabrik mungkin ya. Ini saya sedang mengarah ke arah selatan ya teman-teman. Jadi kalau lurus terus ini mentoknya di Jalan Raya Narogong ya teman-teman. Jadi ketemu Jalan Raya Narogong itu kalau ke kanan ya ke arah Kota Bekasi, kalau ke kiri ke arah Cilengsi, Jonggol, Cibinong gitu ya teman-teman. Ini siang-siang seperti ini biasanya jalan nggak begitu rame. Biasanya jalan ini padat itu kalau pagi itu orang pada berangkat kerja, dan kalau sore ya orang pada pulang kerja. Jadi jalanan di sini biasanya rame, kadang juga macet. Dan sebentar lagi di depan adalah perempatan Pasar Serang ya teman-teman. Kita akan masuk ke kiri. Ini ke kiri ini masih, kalau nggak salah ini masuk ke desa Taman Rahayu ya teman-teman. Dan desa Taman Rahayu ini masuknya ke wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi ya teman-teman. Nah, desa ini bersebelahan dengan desa Taman Sari. Umumnya di desa-desa yang masuk ke Kecamatan Setu ini masih asri ya suasananya teman-teman. Jadi saya sengaja belusukan masuk ke kampung-kampung. Nah ini karena masih dekat dengan jalan raya ini, walaupun banyak kebun-kebun tapi sudah banyak bangunan-bangunan permanen seperti rumah penduduk, kontrakan, dan juga kios-kios ya teman-teman. Ini di kanan kiri masih banyak kebun-kebun, tanah kosong yang ditanami oleh penduduk ya, banyak ditanami rempah-rempah seperti apa namanya tuh ya, jahe ya. Dan di depan itu ada gerbang perumahan, kelihatannya megah banget ya teman-teman. Tapi ini perumahannya sebenarnya perumahan sederhana, ada di dalam ya. Saya dulu udah lama banget pernah masuk ke situ dan jalannya masih rusak. Mungkin itu jangka panjang ya akan bagus mungkin ya. Tapi saya belum pernah, kalau yang ke depan ini ke lurus sono saya belum pernah nih lewat sini teman-teman. Jadi ya kita sama-sama lihat, kita saksikan situasi dan kondisi di perkampungan Taman Rahayu ini. Ini sebenarnya berbatasan dengan Taman Sari, tapi saya nggak tahu pasti batasnya di mana. Mungkin ini udah masuk ke Taman Sari juga ya. Suasananya masih adem banget ya teman-teman. Walaupun ini udah siang panas, tapi karena banyak pohon-pohon di perkebunan ya. Tadi ada pohon kelapa juga,
terus pohon-pohon besar tuh nggak tahu pohon apa, tapi masih banyak pohon itu, jadi kelihatannya masih adem. Tapi di sini walaupun di perkampungan ini udah ada minimarket tadi ya, Alfamart, karena memang dekat-dekat sini sudah banyak komplek perumahan ya teman-teman. Kenapa perkampungan sini banyak dibangun komplek perumahan ya? Tentunya karena lokasi desa ini nggak jauh dari kawasan industri ya, mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi banyak para karyawan yang membeli rumah di daerah sini. Jadi ini merupakan satu pilihan juga ya teman-teman, karena memang di satu sisi jaraknya yang dekat, kemudian sini juga suasananya masih suasana kayak di kampung ya teman-teman, udaranya masih lumayan segar, belum terlalu polusi, karena ini juga kalau Kecamatan Setu ini sebenarnya juga bersebelahan dengan Kecamatan Cilengsi ya. Cilengsi udah masuk ke Kabupaten Bogor. Jadi udara ademnya, udara segarnya masih dapat. Apalagi kalau pagi dan malam ya terutama. Nah, itu di sini masih berkabut ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah masuk dini hari sampai pagi tuh kadang jam 6 aja masih rada gelap ya teman-teman. Apalagi kalau pas cuacanya agak mendung-mendung gitu, di sini tuh biasanya masih berkabut teman-teman. Ya mungkin beberapa tahun ke belakang Setu ini udah makin padat ya teman-teman di Kecamatan Setu ini. Sebagai tambahan informasi bahwa di kelurahan di Desa Taman Sari ini, selain sudah banyak dibangun komplek perumahan, baik itu subsidi ataupun komersil, di Desa Taman Sari ini juga sudah banyak dibangun tempat wisata ya teman-teman, baik wisata kuliner maupun wisata edukasi ya. Jadi tidak jauh dari sini, ini kalau nggak salah tadi udah kelewatan ya, di sebelah sini itu ada namanya Edu Forest. Jadi Taman Sari Edu Forest. Jadi itu semacam kebun binatang mini. Mungkin nanti kapan-kapan kita liput tempatnya. Dan di Edu Forest itu ya bisa menjadi pilihan wisata khususnya masyarakat sekitar di Kecamatan Setu ya, karena selain tempatnya yang adem, terus yang pasti harga tiketnya itu masih murah banget ya teman-teman. Ya teman-teman, lihat di kanan kiri itu masih asri banget ya, masih kebun-kebun begitu ya. Pokoknya adem di sini nih teman-teman. Kalau yang jarang ke kampung-kampung itu pasti seneng ke tempat-tempat kayak gini ya, karena masih adem banget. Kalau yang biasa di kota-kota lihat gedung-gedung, lihat keramaian tuh, di sini tuh katanya nyaman banget ya teman-teman. Dan di depan itu masih ada sawah-sawah juga ya teman-teman. Jadi selain kebun-kebun, pohon-pohon yang rindang, ya masih banyak pohon bambu. Sampai kalau pas kita di tengah-tengah itu kayak gelap ya teman-teman. Itu memang di depan itu di kanan kiri ada pemakaman, sepertinya sih tempat makam keluarga ya teman-teman. Tapi nggak serem sih, karena di sini masih banyak orang lewat ya. Makam di bawah pohon bambu. Ini hanya beberapa sih, bukan tempat pemakaman umum kayaknya. Ya kayaknya bukan tempat pemakaman umum, tapi tempat pemakaman mungkin masih keluarga ya. Ada banget di sini teman-teman kalau siang ya. Kalau malam mungkin serem juga ya. Karena rumah penduduk lumayan jauh dari sini. Dan kelihatannya nggak ada penerangan juga.
Kalau siang sih biasa aja lah ya. Tapi kalau malam kelihatannya agak serem juga. Kita lanjut teman-teman. Jadi buat masyarakat Bekasi khususnya, kalau mau jalan-jalan ke kampung ini nih udah banyak tempat kuliner juga ya. Kalau misalkan mau makan lesehan atau sekedar muter-muter keliling kampung, ya buat ngademin pikiran yang mungkin setiap harinya sibuk, padat dengan jadwal kerja di kantor, atau mungkin ya sibuk dengan rutinitas. Kadang perlu ya teman-teman ke tempat kayak gini, selain untuk relaksasi juga ya biar tahu situasi di sekitar kita, karena banyak orang yang mungkin sudah lama tinggal di Bekasi, karena di Bekasi ini banyak pendatang ya, perantau dari berbagai daerah. Mungkin sudah udah lama di Bekasi, sudah puluhan tahun, tapi belum tentu tahu ya tempat-tempat ini ya, tempat-tempat seperti ini. Karena yang mereka sering lihat mungkin misalkan karena mayoritas pendatang itu bekerja atau mencari nafkah di perusahaan atau di pabrik-pabrik di wilayah Tambun, Cibitung, Cikarang. Jadi biasanya rutinitas tuh hanya dari rumah ke tempat kerja. Sabtu Minggu juga mungkin keluarnya paling ke mall. Mungkin nggak tahu tempat-tempat seperti ini ya teman-teman. Ternyata di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi ini masih banyak tempat-tempat yang masih alami, masih asri, masih kampung banget gitu ya. Tuh ya, jalannya ada yang masih tanah kayak gini ya. Jadi kalau saya memang kebetulan senang dan ya bisa dibilang hobi lah ke tempat-tempat yang masih alami. Buat teman-teman yang memang berasal dari kampung, yang perantau, dan di sini bisa buat mengobati rasa kangen ya teman-teman, karena memang suasananya masih suasana kampung banget. Ya, masih banyak pohonan, masih ada suara-suara alam gitu ya. Pokoknya adem, nyaman di sini dah. Walaupun siang nih, sebenarnya lagi siang ini panas terik sebenarnya, tapi karena masih banyak pohonan jadi suasananya adem aja di sini teman-teman. Dan mungkin yang teman-teman mau nyari lahan buat investasi, di sini juga mungkin masih ada yang murah mungkin barangkali ya teman-teman kalau yang di dalam. Dan prospeknya juga sepertinya bagus ya, karena memang tidak jauh dari kawasan industri, dan di sekitar sini juga banyak pabrik yang tentunya kampung-kampung seperti ini pasti akan cepat berkembang ya, dan harganya tuh cepat naik pastinya. Saya kebetulan nggak buka map tadi ya teman-teman, jadi hanya mengikuti jalan yang ada. Ternyata belasak-belasak ke rumah-rumah warga, sampai nggak kelihatan itu jalan ya, karena memang masih tanah. Jadi tadi saya sempat nanya ke ada teteh-teteh ya, nanya yang tembus ke jalan raya kemana ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya sepanjang masih ketemu orang, kita masih bisa nanya lah ya, nggak harus buka map. Masih adem banget teman-teman di sini, enak banget.
Ini sebenarnya lahan-lahan di sini tuh sudah banyak yang milik orang kota ya teman-teman. Jadi biasanya warga sekitar mungkin bisa dibilang orang Betawi itu yang punya lahan, punya kebun atau sawah, biasanya ketika mereka butuh dana, ya contohnya untuk entah beli kendaraan, entah biaya anak sekolah kuliah gitu ya, atau mungkin untuk hajatan yang butuh biaya lumayan besar, biasanya nih ya menurut cerita kawan-kawan saya di sini, itu mereka tuh pada jual tanah. Jadi banyak yang sudah berpindah tangan. Jadi kadang kebun kosong tapi sudah dipagar-pagar karena itu sudah milik orang kota ya. Dan orang kota banyak kan itu ya beli di sini tuh hanya untuk investasi ya. Biasanya nggak langsung dibangun, entah berapa tahun ke depan, bisa puluhan tahun itu belum tentu dibangun. Kadang ada juga yang langsung dibangun kontrakan atau dijual lagi di berapa tahun kemudian, karena namanya tanah ya, sawah ataupun kebun itu harganya itu relatif naik ya. Jadi ibaratnya kalau buat investasi jangka panjang itu bagus, daripada uang nggak kepake bingung mau buat apa. Investasi di tanah kebun ini bagus ya teman-teman, apalagi kalau yang memang lokasinya tidak jauh dari kawasan industri yang sudah pasti banyak orang itu nyari lahan buat tempat tinggal ya teman-teman. Ini di depan saya nih masih ada sawah-sawah. Tuh kali juga airnya masih bersih ya teman-teman. Belum terlihat ada limbah-limbah industri, nggak ada. Jadi airnya masih bersih. Dan di depan itu sebelah kanan ternyata itu sawah itu udah dibangun jadi tempat wisata ya teman-teman. Angkringan apa itu namanya. Di sebelah kiri masih sawah yang lumayan luas, dan di depan sono juga perkampungan. Itu ya, di sebelah kanan gerbangnya tuh ada angkringan apa tadi, nggak jelas tulisannya maksudnya. Enak banget ya teman-teman nih, walaupun kanan kiri sawah tapi ini jalanannya sudah dicor ya, jadi enak buat lewat. Dan di depan itu perkampungan yang masih jarang rumah, kelihatannya adem banget ya teman-teman. Sebelah kanan tuh ada orang lagi istirahat di saung-saung. Saya juga mau istirahat di situ, mau coba ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar. Tahu saya itu mah tandan mah. Pak, numpang adem. Ayo Pak. Maaf. Itu sorangan, bisa termelak sorangan. Si bapak ini pengen saya ajak ngobrol tapi lagi nelpon ya, lagi ngobrol di telepon, jadi sabar dulu, nanti kita ngobrol setelah bapak ini selesai nelponnya.